Perkenalkan, saya Pranasti Kusuma Pertiwi Nusantoro dari D3 Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang punctuation. Ada beberapa fungsi dari punctuation atau tanda baca, dan di sini saya akan menjelaskan punctuation yang utama saja. Fungsi yang pertama adalah menyelesaikan kalimat atau tulisan. Contohnya, titik, tanda tanya, dan tanda seru. Dan yang kedua, untuk menjeda kalimat atau tulisan. Contohnya, koma, titik dua, dan titik koma. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu titik. Titik digunakan ketika akan mengakhiri kalimat yang berbentuk informasi atau menyelesaikan kalimat. Contohnya, I am ready now. Titik. Lalu yang kedua, titik tidak perlu digunakan setelah singkatan dengan gelar yang ada di akhir kalimat. Contohnya, Profesor Dr. Ahmad MD. Itu sudah diakhiri dengan titik. Lalu yang ketiga, untuk mengakhiri kalimat tanya yang tidak langsung. Contohnya, Maya asked me why Suryo had not came to our class yesterday. Titik. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tanda tanya. Tanda tanya itu digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, where are you live? Where do you live? Tanda tanya. Lalu yang berikutnya, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Contohnya, please sweep the floor. Poin berikut yang akan kita bahas adalah koma. Koma digunakan yang pertama untuk memisahkan kata atau kelompok kata dalam rangkaian yang sederhana. Contohnya, I want to buy shoes, t-shirt, and skirt. Yang kedua, untuk memisahkan dua kata sifat yang letaknya nanti bisa ditukar. Contohnya, Nancy is a beautiful, smart person. Dan ini bisa dibalik jadi Nancy is a smart, beautiful person. Lalu yang ketiga, koma tidak digunakan untuk memisahkan dua klausa independen yang digunakan bersamaan. Ini adalah contoh yang salah. He eats a bread,
He wears his shoes. Dan ini adalah contoh yang benar. He eats a bread, titik. He wears his shoes, titik. Ini juga benar lagi. While he eats a bread, he wears his shoes. Yang terakhir, he eats a bread, and he wears his shoes. Yang keempat, koma digunakan untuk memulai kalimat dengan klausa dependent. Contohnya, if you are not alone, let me know soon. Yang kelima, koma ini digunakan untuk memisahkan kata atau klausa yang tidak penting, seperti who, that, which, begitu. Contohnya, ini contoh yang salah. Jill, who is my sister, shut the door. Tanpa tanda baca koma di tengah-tengahnya. Dan ini adalah contoh yang benar. Jill, who is my sister, shut the door. Sebenarnya masih ada banyak lagi penggunaan tanda koma, seperti di tengah-tengah kalimat langsung, sebelum tanda petik. Oke, langsung saja kita masuk ke poin berikutnya, yaitu titik koma. Aturan penggunaannya adalah, yang pertama, jika ingin mempersempit jarak dua kalimat yang masih berikatan dengan erat. Contohnya, call me tomorrow, titik koma, you can give me an answer then. Lalu yang kedua, titik koma itu tidak digunakan untuk memisahkan klausa dependent yang berada di depan klausa independent. Contohnya, ini contoh yang benar. Although they tried, titik koma, they failed. Lalu aturan yang ketiga, titik koma digunakan sebelum kata namely, however, therefore, that is, dan lain-lain yang berada dalam kalimat dengan penjelas. Contohnya, bring any two items, titik koma, however, sleeping bags and tents are in short supply. Lalu yang keempat, titik koma digunakan di antara klausa independen yang diikuti konektor, seperti and, but, or, nor. Ketika satu atau lebih koma ada di klausa pertama. Contohnya, when I finish here, and I will soon, I will be glad to help you, titik koma, and that is a promise I will keep. Dan yang terakhir, jangan gunakan titik koma. Jangan gunakan
huruf kapital setelah titik koma. Contohnya I'm here titik koma, you are of. Nah, itu tadi penjelasan dari tanda baca dan penggunaannya. Jadi, terima kasih.